Alur cerita God Level Assassin kini sudah memasuki chapter ke-30 sampai 31. Di chapter sebelumnya, Qin Feng atau Shadow telah menghabisi keluarga Dong Fangxian yang sedang rapat di hotel, dan semua tubuh mereka menghilang habis diserap oleh skill mawar merah milik Shadow. Kemudian cerita berlanjut. Qin Feng berkata, kali ini saat bertindak, efek dari Curse of Blooming Flower benar-benar berjasa besar. Bukan hanya melenyapkan semua tubuh dan jejak darah para mayat, tapi juga menyerap habis masa hidup orang-orang itu tanpa tersisa setetes pun. Masa hidup tidak diperdagangkanku, bahkan telah terkumpul sampai 2327 tahun. Nanti kalau pergi ke Violent Zone, aku juga tidak akan terlalu tertekan lagi. Lalu dari luar terdengar suara, cepat panggil polisi. Tadi dari dalam ruang VIP terdengar suara tembakan dan jeritan. Lalu pihak kepolisian datang. Di dalam sana keluarga Dongfang sedang makan bersama. Takutnya terjadi baku tembak, pasti ada korban jiwa. Tetapi ketika kepolisian tiba, mereka semua bingung dan berkata, ini aneh. Ruangan VIP ini berantakan, jelas-jelas terjadi baku tembak. Tapi kenapa tidak ada satu orang pun di sini? Kalian ada lihat siapapun keluar dari restoran? Temannya menjawab, tidak ada. Ini aneh. Di mana orang-orang dari keluarga Dongfang? Semuanya lenyap? Kemudian Qin Feng sudah keluar dari hotel tersebut dengan skill kamuflasenya. Qin Feng berkata, target selanjutnya adalah grup Qian. Tapi markas grup Qian sudah pindah ke Amerika Utara sebelum game ini muncul. Saat ini, hanya putri presiden grup Qian, Qian Shishi, yang terjebak di Modu. Kita harus menyingkirkannya sebelum dia meninggalkan negara ini. Dari kota Jianghai ke Modu, jaraknya hampir 300 km. Jika jalan kaki butuh 2-3 jam, itu terlalu buang-buang waktu. Kemudian Qin Feng mencari tempat tinggal baru, dan dia ke Hotel Holun menyediakan fasilitas hotel dengan potongan harga 20% untuk menginap semalam. Setelah di kamar hotel, Qin Feng berkata, harus cari cara untuk dapat tunggangan. Lalu kemudian dia login ke game God Forsaken. Notifikasi sistem muncul. Selamat datang kembali ke game God Forsaken. Masih ada beberapa bos tingkat silver dan gold di reruntuhan. Bisa kita buru dulu. Lalu Kapten Anyu menghubungi Qin Feng atau Shadow. Bos, ada kabar bagus. Barusan Xiao Hei menemukan pintu masuk ke sebuah makam. Tapi ada vengeful ghost tingkat gold yang berjaga. Kami tidak sanggup melawannya. Shadow berkata, pintu masuk makam, bagaimana dia menemukannya? Saat kami dalam perjalanan kembali ke kota awal, kami sedikit memutar jalan untuk menghindari monster kecil, lalu tiba-tiba sadar satu orang hilang. Setelah cari-cari cukup lama, ternyata Xiao Hei menginjak lubang dan jatuh ke dalam. Karena itu wilayah khusus makam, fitur obrolan tim pun tidak bisa digunakan. Kami mengikuti lubang itu ke dalam, dan langsung melihat bos emas gold 12 mengejar kami sambil menebas. Untung kami lari cukup cepat. Sekarang kami sudah kembali ke Shelltown. Kalau kamu mau pergi ke makam itu, aku akan kasih koordinatnya. Di dalam hati Shadow berkata, keberuntungan luar biasa memang keberuntungan luar biasa. Gila, jalan di reruntuhan kota, hanya karena salah langkah malah bisa menemukan makam. Makam itu seperti Temple of Fate dan Cursed Ruins, semuanya adalah kesempatan acak yang muncul di alam liar. Lalu Shadow lanjut berkata, oke, kirimkan koordinatnya padaku. Hehe, kalau nanti kamu dapat barang yang tidak kamu butuhkan, jangan lupa jual ke kami ya. Shadow menjawab, oke, lalu di dalam hati berkata, perempuan bernama Anyu ini memang pintar. Singkat cerita kini Shadow sudah tiba di koordinat yang dikirim oleh Anyu. Sumur ini adalah pintu masuknya. Sumur sebesar ini saja bisa jatuh saat berjalan. Xiao Hei itu benar-benar berbakat. Shadow lalu turun ke dalam sumur. Dan ketika sudah mendarat di bawah, notifikasi sistem muncul. Anda telah tiba di Tomb of Resentment. Komunikasi jarak jauh Anda akan diblokir. Shadow menyusuri lorong dan melihat dua cahaya merah di kedalaman lorong itu. Itu adalah sesosok monster. Berdiri tegak dengan badan yang besar memegang pedang di kedua tangannya.
Itu adalah sang bos monster Vengeful Ghost, level 12 tingkat emas. Shadow berjalan ke arah Vengeful Ghost dan berkata dalam hati, "Di kehidupan sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan bos ini, tapi melihat bentuknya, sepertinya tipe penyerang fisik dengan kekuatan serang dan jangkauan serangan yang sangat besar. Tidak heran jika Anyu dan yang lainnya akan melarikan diri dengan panik. Peralatan dan buku keterampilan yang saya jual kepada mereka benar-benar tidak memiliki banyak pertahanan. Dan Wang Meng adalah Holy Shield dan dia seharusnya memiliki 5.000 HP sekarang. Tapi bos ini bisa mengurangi setidaknya setengah darahnya dengan satu serangan." Lalu tiba-tiba Vengeful Ghost bergerak menyerang Shadow. Vengeful Ghost mengangkat pedangnya dan segera menebas Shadow. Shadow menghindar dan berkata, "Jika aku terpukul, aku pasti akan mati." Shadow kemudian mengaktifkan skillnya. Graceful Release Instant Shadow Slash memberikan tebasan-tebasan sepanjang jalur yang dilewatinya. Serangan Instant Shadow Slash sangatlah kuat, membuat sang monster dikalahkan seketika dan terpotong-potong. Shadow lalu berkata, "Pertahanan bos ini sangat tinggi. Damage dari Instant Shadow Slash hanya 80% dari biasanya. Tapi tidak ada gunanya. Itu tidak mungkin bisa menahan damage berikutnya dari Slit Throat setelah Graceful Release." Salah satu lengan sang monster mengarah ke Shadow. Shadow terkejut dan berkata, "Ini tidak bagus." Lengan sang monster meledak. Lalu Shadow terlempar mundur. Itu adalah ledakan mayat. Aku ceroboh, tidak menghindar. Untungnya Shadow Stealth terpicu. Jika tidak, aku pasti sudah mati. Di kehidupan sebelumnya, ada sekali kami mengalahkan bos yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seorang anggota party dengan gembira berlari untuk mengambil loot, tetapi hasilnya adalah ledakan mayat yang langsung meledakkannya hingga mati. Beberapa tim bahkan pernah diledakkan oleh bos, tetapi sebagian besar adalah bos di atas tingkat platinum. Tidak pernah terpikir bahwa bos gold di makam akan meledak dengan sendirinya. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda membunuh Vengeful Ghost. Tingkat gold mendapatkan 1010. Masa hidup mendapatkan 20 poin evolusi, mendapatkan skill book Dark Knight Ring Blade tingkat platinum. Shadow lalu mengaktifkan Greedy Hand untuk mengambil lootingan dari sang monster. Bagus sekali, aku mendapatkan satu item equipment dan satu skill book yang bisa kugunakan. Malam gelap Ring Blade tingkat platinum. Skill tipe assassin. Menyelubungi senjata tajam dengan Dark Power, menyerang semua musuh dalam radius 5 meter dengan damage Dark Element, dan memberikan tambahan 500 poin damage Dark Element. Ternyata ini skill bertipe elemen dari kelas Assassin. Kelas Shadow memiliki atribut spirit yang lebih tinggi daripada strength. Jadi magic attack-ku lebih tinggi daripada physical attack. Kalau begitu mari kita evolusikan dulu ke tingkat epic dan lihat hasilnya. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda telah menghabiskan 6 poin evolusi, tersisa 36 poin. Meningkatkan Dark Knight Ring Blade tingkat platinum menjadi epic, serta meningkatkan semua statistiknya. Shadow berkata, setelah berevolusi jangkauannya meningkat dari 5 meter menjadi 12 meter, dan serangan tambahannya naik dari 500 poin menjadi 1300 poin. Bagaimanapun ini adalah serangan area, jadi tambahan serangannya tidak terlalu kuat. Total damage dalam satu kali pelepasan masih kalah dibandingkan dengan Shadow Slash. Tapi untuk bersih-bersih monster kecil, ini adalah skill tingkat dewa. Shadow Slash memang memiliki jangkauan tebasan 5 meter, tapi pada akhirnya itu tetaplah skill garis lurus. Sedangkan Dark Knight Ring Blade adalah skill berbentuk lingkaran. Dalam situasi dikepung, efisiensi damage-nya akan lebih tinggi. Shadow lalu memeriksa statistik armor yang digunakannya. Resentment Armor Platinum, pertahanan fisik plus 55, resistensi, semua elemen plus 45, blokir damage plus 42 HP, plus 777 syarat penggunaan level 11. Lalu Shadow berkata, efek special Resentment tidak terlalu berguna, tapi armor ini memiliki pertahanan dasar, resistensi dan blokir yang sangat tinggi, jadi bisa menggantikan Ghostfire Leather Armor level 5 tingkat gold yang sedang kupakai. Lootingan dan lainnya, kalau dijumlahkan, ada lebih dari 20 item. Kalau dijual semua bisa dapat lebih dari 10.000 hari masa hidup. Sekarang bisa masuk ke makamnya, semoga bisa dapat equipment bagus.
Kalau bisa dapat tunggangan, itu yang paling bagus. Lalu, di tempat lain diperlihatkan, monster goblin sedang menyerang dengan pedangnya. Sang monster goblin sedang menebas Xiaoyu dan temannya Chuyan. Mereka ternyata bertiga dan sudah dikalahkan lalu spawn kembali di kota. Sepertinya mereka bertiga membuat party dan dikalahkan. Si pria berteriak kesal. Lalu dia mendekat dan menarik baju Xiaoyu. Pria itu dengan kesal berkata, "Qin Xiaoyu, kau itu cuma punya tubuh doang, tapi otaknya kosong. Setiap kali tim kita hancur, pasti karena kau. Aku tidak bisa menukar masa hidupku. Aku hanya tersisa 2 tahun lagi." Pria itu melempar Xiaoyu dan berkata, "Jangan sampai aku menemukanmu di sekolah. Kalau tidak, aku akan menghabisimu." Lalu pria itu log out. Kemudian Chuyan menghampiri Xiaoyu dan berkata, "Xiaoyu, ikut aku ke kota kecil tempat orang tuaku tinggal, ya." Katanya di sana ada kelompok bantuan sosial, khusus membantu orang tua dan orang-orang seperti kita yang tidak bisa bermain game. Xiaoyu kesal dan berkata dalam hati, "Zhang Wei, tunggu saja. Berani marah padaku, dasar sampah. Berani sok jagoan di depanku? Aku tidak percaya dari semua buaya yang ngejar aku dulu. Tidak ada yang lebih hebat darimu." Xiaoyu lalu berkata, "Chuyan, pergilah sendiri." Lalu Xiaoyu log out. Cerita kemudian berpindah ke dunia nyata. Kini Xiaoyu sudah terbangun dan terlihat kesal. Lalu kemudian dia mengambil handphonenya dan mengirim pesan. "Kamu bisa bantu aku naik level nggak?" Pria yang menerima pesannya membalas, "Bisa kok, naik 1 level, tapi temani aku semalam. Biar aku lihat gimana penampilan Dewi sekolah kita yang dingin di ranjang." Xiaoyu kesal dan berkata, "Jelek, ngaca dulu deh. Kau pikir kau sehebat itu? Masih berani menginginkan tubuhku? Mimpi." Xiaoyu kemudian mengirim pesan ke temannya yang lain. "Zhang Huayu, sebenarnya aku juga selalu menyukaimu. Dulu cuma karena diawasi kakakku Qin Feng. Jadi aku nggak bisa terima pernyataan cintamu. Sekarang aku udah putus semua hubungan sama Qin Feng. Akhirnya aku bisa tenang dan ingin bersamamu." Zhang Huayu membalas, "Dasar bodoh, kau mau bikin aku ketawa sampai mati? Kau aja bisa mutusin hubungan sama kakakmu sendiri. Siapa tahu ke depannya kau bakal gimana ke aku. Pergi sana." Lalu Xiaoyu juga menghubungi temannya bernama Rui Xiao. "Hei Rui Xiao, di rumahku nggak ada orang. Kau bisa temani aku nggak? Sekalian bantu aku naik level." Rui Xiao menjawab, "Hah? Qin Xiaoyu? Sekarang aku udah punya talent tingkat platinum. Udah terbang tinggi. Cewek manapun bisa ku dapat. Mending kau pergi jauh-jauh sana." Xiaoyu menghubungi lagi teman kelas lainnya. "Kakak Ma, aku bosen banget nih. Bisa temani aku nggak? Aku akan menunggumu di Shell Town." Kakak Ma berkata, "Qin Xiaoyu, semua orang udah tahu kau menjebak Zhang Wei. Mau kupukul perutmu 2 kali pakai skill Fierce Strike yang baru kupelajari." Sial, para brengsek ini tidak ada satupun pria yang bisa diandalkan saat-saat penting. Hiks, masa hidupku tinggal 2,5 tahun lagi. Aku harus bagaimana? Xiaoyu kemudian teringat kakaknya, Qin Feng. Betulkah? Dia tidak mungkin cuek padaku. Dia pasti mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah ini. Aku harus kembali dan mencarinya. Singkat cerita, kini Xiaoyu kembali ke tempat tinggal lamanya mencari kakaknya. Dan kini dia sudah di depan pintu untuk bertemu kakaknya. Nanti saat masuk, aku akan minta maaf pada Qin Feng. Ucapkan beberapa kata lembut, dia pasti akan memaafkanku. Tapi aku kan tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Tidak, jangan berpikir seperti itu. Xiaoyu, menunduk ini hanya sementara. Berpura-pura saja patuh dulu, lalu biarkan dia bantu aku naik level. Dia pasti setuju, karena sejak kecil yang paling dia sayang itu aku. Begitu levelku naik dan krisis, masa hidup ini selesai, baru aku putus total hubungan dengannya. Ya, begitulah caranya. Xiaoyu, kau memang jenius. Xiaoyu mengetuk. Qin Feng, bukain pintunya. Qin Feng, jangan tidur. Cepat buka pintunya. Qin Feng, aku sudah pulang. Qin Feng, boleh nggak buka pintunya? Karena sudah sangat kesal,
Xiao Yu menendang pintu itu dan berkata, "Sudah kubilang buka pintu, nggak mau buka ya? Dasar sialan kau, berani juga kau ya?" Di mana Qin Feng? Tempat tidur, meja, pakaian, semuanya hilang. Xiao Yu juga mencoba menghubungi Qin Feng tetapi, "Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif." Qin Feng. Pergi kemana dia? Cerita kemudian berpindah. Di kedalaman Tomb of Resentment, terlihat Shadow sedang bertarung habis-habisan dengan skill Instant Shadow Slash. Lalu Shadow berkata, "Akhirnya sudah sampai di ujungnya. Sepanjang jalan ini aku sudah membunuh lebih dari 200 monster kecil, juga beberapa bos perunggu dan perak. Aku hampir mencapai level 12. Jika aku membuka peti mati ini, bos terakhir dari makam ini akan muncul. Semoga saja itu bos tingkat platinum." Shadow lalu mengeluarkan monster summon-nya. Lalu sang monster membuka peti makam. Shadow terkejut karena sang monster summon terkena serangan dari apa yang ada di dalam makam itu. Auranya sangat kuat, bahkan membuat sang monster summon dikalahkan dengan sangat mudah. Shadow lalu berkata, "Ini, bos tingkat emas Deadly Miasma. Sial, aku malah bertemu dengan makhluk menjijikan ini." Bos ini tidak memiliki bentuk fisik, sepenuhnya kebal terhadap serangan fisik. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, ada seseorang yang melepaskan bos ini. Akibatnya, bos itu menyebar hingga ke markas terdekat. Orang-orang yang tidak tahu kebenaran mengalami korban jiwa yang parah. Jika dirasuki, kecuali ada rekan tim yang membantumu mengusirnya, atau kau memiliki profesi dengan kemampuan khusus kebal, maka kematian tidak bisa dihindari. Shadow lalu menyadari cara menemukan keberadaan wujud asli sang monster Deadly Miasma. Shadow mengaktifkan skill serangan area, Dark Knight Ring Blade. Itu dia, tersembunyi di dalam kabut beracun. Lalu Shadow menyerang dan berhasil mengenainya. Lalu notifikasi sistem muncul. "Anda telah mengalahkan bos tingkat Gold Deadly Miasma." Shadow lanjut berkata, "Padahal kekuatan bos ini jelas di atas level platinum, tapi tetap diklasifikasikan sebagai level gold, dan item yang dijatuhkannya juga hanya setingkat gold. Untung saja aku baru saja mempelajari skill Dark Knight Ring Blade, itu adalah skill magic attack." Lalu Shadow mengaktifkan Greedy Hand mengambil lootingan. Setelah bersusah payah menaklukkan makam ini, ternyata aku malah mendapatkan lootingan tingkat gold. Ini benar-benar. Belum selesai ucapannya, tiba-tiba notifikasi sistem muncul. "Anda mendapatkan item langkah Mount Bell." Melihat itu Shadow berkata, "Benar-benar dapat tunggangan? Item seperti apakah itu? Dan maksud dari tunggangan itu apa? Menarik kita nantikan. Sekian dulu dan sampai jumpa di chapter selanjutnya."